Shalom Soteria. Berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam acara HDM ya, dalam doa dan pengurapan. Saya menyambung lagi saudara mengenai tema yang berseri ya, firman-Nya pasti berhasil. Ini seri kelima saudara-saudara ya, luar biasa. Kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan yang berkata-kata, menyampaikan baik di dalam Alkitab maupun secara langsung, pasti berhasil, bisa dibuktikan. Dan itu harus hati-hati. Kalau bukan dari Tuhan, jangan mengatakan dari Tuhan. Lebih baik mencontoh saja di Alkitab, tapi bukan langsung dari Tuhan. Ini saya sampaikan saudara, yang semua dalam pelayanan saya di ADM ya, dari awal seri 1 sekarang masuk ke seri 5, semua Tuhan berbicara. Dan ini Tuhan memberitahukan sesuatu kepada saya. Bagaimana Tuhan memberitahukan kepada saya, Dia berfirman mengenai ada orang yang sakit. Saya mau bicara saudara-saudara. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh, ya kita lihat ada kata-kata nasar, saudara. Janji ya, nasar. Kita lihat saudara-saudara. Di dalam Ulangan ya, kitab Ulangan pasal 23, kita baca ayat 21, 22 dan 23. Demikian saudara. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Ayat 22 begini, tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Terus ayat 23, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Ini bukan hanya yang diperkatakan saja loh tentang nasar, tapi juga yang ada di dalam hati. Saudara bisa membaca itu dalam kitab Mazmur 139 ayat 1-4. Tuhan catat, hati-hati saudara. Jadi pengertiannya begini saudara-saudara. Orang yang bernasar atau tidak bernasar itu tidak berdosa. Tapi kalau sudah bernasar, berjanji, tidak ditepati, dosa akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Nah, ini mau saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, saudara, nasar harus digenapi. Kalau saudara melihat nasar daripada Yefta, saudara-saudara ya, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 19, saudara baca aja, catat ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Mesti harus digenapi meskipun itu sulit. Tapi kalau sudah diucapkan lewat bibir, harus digenapi. Kalau tidak berdosa, maka lebih baik tidak usah bernasar saudara-saudara. Ya, karena tidak apa-apa. Nah, bagaimana saudara Tuhan memberitahukan ini mengenai nasar nih kepada saya, tentang orang yang mengalami masalah, sakit penyakit. Ya, banyak saudara saya melayani masalah ini dan Tuhan berbicara loh. Ya, bukan saya membaca ini saja, tapi Tuhan berbicara langsung. Saya pernah melayani di ADM kan banyak orang ya, saya tidak tahu satu persatu kondisi orang itu, dan saya juga tidak banyak yang kenal ya, karena mereka juga dari mana-mana. Bahkan dari gereja sendiri saya pun juga tidak tahu. Sehingga satu saat saudara-saudara, ketika saya melayani, ada seorang yang sakit
Ya, dia sakit autoimun, saudara. Autoimun. Termasuk anaknya juga sakit, tapi bukan autoimun, tapi yang lain. Tapi cukup berat. Anaknya masih usianya di bawah 1 tahun kali. Tapi bermasalah, saudara-saudara, dan dia sakit imun. Sakit autoimun, saudara. Dan dia sudah sampai ke luar negeri. Ceritanya begitu. Gak bisa disembuhkan, saudara. Menyakitkan sekali. Itu sakit sekali katanya begitu, saudara-saudara. Ya, saya nggak kenal dia. Dari gereja lain. Ya, nggak tahu dari mana. Ya, saya doa saja. Tapi saudara lihat, ketika pada pagi harinya, itu malam saudara, saya kan setiap Rabu seperti ini. Setiap Rabu lewat YouTube saya menyampaikan khotbah saya. Dan saya juga berdoa, memberikan pengurapan. Tuhan berbicara pada saat teduh, dia menyebut nama orang itu. Tuhan berbicara begini dan saya beritahu dia. Yang sakit autoimun. Beritahu dia. Supaya dia membayar nasarnya. Kalau dia mau membayar nasarnya, aku akan sembuhkan dia. Tidak mudah loh saudara. Ya, tidak mudah. Ini kalau bukan dari Tuhan, ya, ternyata salah. Dia tidak pernah bernasar bagaimana? Tapi dari Tuhan. Ya, saya kerjakan saudara. Saya beritahu dia pagi hari, SMS. Saudara, dia cepat ketemu saya. Ya, dia ketemu saya. Dia tanya, kok Bapak bisa tahu saya ada nasar. Memang saya ada nasar. Nasarnya bla bla bla. Begitu saudara. Lah, ini saudara-saudara. Cuma terus kedua, kalau ini nasarnya sudah dipenuhi, dia tidak sembuh bagaimana? Padahal dia kan autoimun. Anak-anaknya juga masalah. Dan saudara lihat, saya ajari dia untuk menyelesaikan nasarnya. Karena Tuhan berkata, kalau engkau mau memenuhi nasarmu, Tuhan berkata, aku sembuhkan engkau. Buktikan saudara-saudara. Tadi itu, sudah sampai begitu saudara-saudara. Dia penuhi nasarnya. Saudara lihat, apa yang terjadi? Saya banyak loh melayani nasar-nasar ini saudara. Macam-macam. Ya, nasar-nasar ini macam-macam. Dan Tuhan pulihkan semua. Ya, Tuhan pulihkan. Saya tidak tahu. Saudara ada nasar enggak? Kalau ada saya beritahu. Segera saja. Meskipun sudah di mulutmu atau hanya di dalam hati, dalam pikiran saja. Tuhan catat. Saudara-saudara, dan nasar itu dipenuhi, saudara lihat. Luar biasa. Dia dipulihkan, dia disembuhkan total. Dari autoimunnya, lepas dari penyakit itu, sembuh. Mujizat terjadi. Dan anaknya juga mengalami kesembuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, kemuliaan bagi dia. Dialah yang berbicara, dia yang berfirman. Karena firman-Nya pasti berhasil. Dan itu berhasil, saudara-saudara. Saya tidak tahu kondisi ini begitu banyak masalah. Ya, ekonomi, ya, masalah kesehatan, rumah tangga keluarga, bahkan juga tidak untuk kuasa-kuasa gelap. Mari saudara-saudara, dengarkan baik-baik apa yang sudah dikatakan Tuhan. Lewat siapa saja, ya, dan saat ini lewat saya. Kalau saudara bernasar, penuhi, baik yang sudah kau ucapkan, maupun yang ada dalam pikiran, dalam hatimu. Ayo, Tuhan Maha Tahu. Mari saudara, sekarang saudara apa masalahmu ini? Ada sakit penyakitkah? Yang susah disembuhkan? Yang perlu jamahan Roh Kudus? Mari kita pakai minyak saudara. Minyak ini sudah dikuduskan. Demikian juga saudara yang bawa minyak yang belum dikuduskan. Di mana saja, di rumah. Sekarang sedang berkumpul di rumah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Karena sudah dikuduskan. Kalau saudara sakit, ialah kuasa Tuhan bekerja. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, rumah tangga, masalah apa saja. Ya, penyakit yang dikatakan oleh dokter susah disembuhkan, bahkan mustahil. Percaya, Roh Tuhan,
Dia sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan mengerjakan bagian yang engkau tidak dapat, dia mampu melakukannya. Bapa yang di surga, kuduskanlah minyak ini, supaya rohmu yang maha kudus bekerja atas minyak ini. Demikian juga minyak yang belum didoakan oleh umatmu yang sekarang di mana saja berada. Biarlah engkau menguduskan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita pakai ini. Minyak ini saudara, diurapkan. Ayo urapkan apa kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara, urapkan itu semua. Haleluya. Engkau yang sakit dari tempat ini, sakitmu apa saja yang mustahil sekalipun, baginya tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan segala sakit penyakit yang ada di dalam dirimu, keluar, pergi, sembuh, pulih engkau yang terikat, lepas, dikuduskan hidupmu, dan engkau menikmati kebebasan, kemerdekaan, soteria. Ada kelepasan saudara dari sakit penyakitmu, ada kelepasan dari ikatan-ikatan kuasa jahat, ada kelepasan dari masalah-masalah ekonomimu. Tuhan berikan jalan keluar yang baik, solusi yang baik. Tuhan akan berikan engkau tempat perteduhan di dunia ini dengan baik. Roh Kudus hembuskan itu, kuasa bekerja, menjamah mereka, umatmu ini. Kalau ada mereka yang bernasar belum dipenuhi, biarlah Tuhan tolong Roh Kudus mampukan dia memenuhinya. Atau yang dipikirkan, biar Roh Tuhan bekerja atas dia, dan engkau akan menikmati kemuliaannya, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih. Mari saudara, sembah dia dengan ku nyanyi haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, memberkati hidup, jiwa, roh, dan tubuhmu sepenuhnya. Haleluya. Haleluya. Soteria. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara pada Rabu yang akan datang. Amin.